Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mari kita buka talim kita dan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan mendatangkan hikmah dan kita semua mendapatkan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya, jamaah boleh mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna rabbi zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan tentang al-udhiyah, yaitu berkurban, di mana pada minggu yang lalu sudah kita bahas jenis atau bahimatul an'am, jenis hewan yang dijadikan kurban itu seperti apa. Kemudian juga bagaimana agar kurban kita itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk niat yang ikhlas, kemudian juga dengan memiliki alat yang paling runcing, artinya yang paling tajam, karena sebaik-baik penyembelihan adalah yang paling tajam alat sembelihannya. Nah, sekarang tentang adab dan etika berkurban. Menyembelih itu syaratnya adalah laki-laki baligh berakal. Jadi tidak boleh yang menyembelih itu perempuan, walaupun jago motong, tidak boleh. Baligh artinya anak kecil tidak boleh. Kemudian berakal, orang gila tidak boleh motong kurban, harus yang laki-laki berakal. Perempuan sama saja, tetap diutamakan laki-laki. Kemudian menggunakan alat sembelihan yang tajam. Semakin alatnya tajam akan semakin memudahkan kepada hewan yang akan dipotong. Kemudian apa? Tidak menzolimi dan menyakiti hewan kurban. Maka dilarang, para ulama dilarang hewan kurban itu ditandai dengan dibolongi telinganya, atau ditandai pantatnya, misalnya pakai pakai cap besi. Itu tidak boleh, Pak. Ya, tidak boleh. Kalaupun pakai tanda dikalung pakai tali itu boleh. Ya, seperti itu. Kemudian juga tidak boleh kita ngasah golongnya itu di depan hewan yang akan dikorbankan, itu juga tidak boleh. Kemudian apa? Tasmiyah, dibacakan nama Allah. Maka pada saat berkurban itu tetap dalam keadaan kita berzikir kepada Allah, mengucapkan tasmiyah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian apa? Memutus hulkum dan maria, yaitu jalan nafas. Yang kemarin sudah disampaikan, bahkan ada videonya, bahwa nafas hewan itu pada saat naik ke atas, bukan ke bawah. Pada saat naik ke atas, naik ke tenggorokan, batasannya yaitu 5 jari. Kalau sapi itu 5 jari dari leher ke bawah. Di sini ada hulkum, setidaknya ada 2 yang mesti dipotong. Ada urat besar dan urat nadi yang kecil. Pada saat naik ke atas nafasnya baru dipotong. Kalau seandainya pada saat nafasnya turun ke bawah, itu yang menjadikan daging itu jadi bau, Pak. Begitu. Ini contoh tutorial menjatuhkan sapi. Banyak orang yang
apa namanya sapi itu sampai di gimana gitu ya. Ini ada beberapa teknik atau cara-cara. Ini sebetulnya sudah umum ya, tapi kita bisa mengambil hikmahnya seperti apa. Kita lihat. Pakai tali, Pak. Ya, jadi sapi apapun, mau sapi limosin atau apa, ya. Oh, sapi ini kakinya, Pak. Oh, kalau kita artinya tidak pakai etika ya bisa ditendang, Pak. Orang bisa mati kalau ditendang pakai kaki sapi, apalagi sapi besar begini. Ya. Tapi memang tidak mudah, Pak. Prakteknya mesti dibiasakan. Tinggal tarik dari belakang. Ya, oh, diam ya Pak. Jadi ada tekniknya, Pak. Gak usah kita tarik sampai dikejar-kejar sampai sapi jatuh ke sumur. Nah, gak usah. Nah, tuh sapinya diam, tinggal dipotong, Pak ya. Bangunkan lagi. Ya. Siapa? Dipraktekkan besok cari sapi orang lain. Jangan lama-lama nanti jadi bioskop An-Nur. Kemudian melafadzkan sebelum potong hewan kurban. Bagaimana caranya? Maka diusap si kepala hewan kurban itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bacakan salawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai diusap-usap. Kemudian apa lagi? Mengucapkan takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian setelah itu apa? Membaca doa Bismillahi Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Dengan menyebut asma Allah, ya Tuhanku, hewan ini adalah nikmat darimu, dan dengan ini aku bertaqarrub, mendekatkan diri kepadamu. Karenanya hal Tuhanku yang Maha Pemurah, terimalah taqarrubku. Bismillah taqabbal min fulan. Sebutkan Bapak Hamid sapi sekeluarga keresel gitu, Pak. Ya, gitu. Ya, Bapak Tony keresel gitu, Pak. Ya, jadi disebutkan namanya, atau misalnya ada yang satu keluarga tuh disebutkan namanya tuh. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma taqabbal bi fulan. Sebutkan A, B, C boleh. Atau atas nama langsung keluarga, atas nama ini boleh. Gitu, Pak. Ya. Jadi betul-betul hewan kurban itu disebutkan apa namanya nikmat Allah atas pemberian hewan kurban ini. Yang tidak boleh begini, Pak. Oh, yang tidak boleh, lihat itu fotonya, Pak. Ya, jarak dekat gitu. Itu tidak boleh. Yang paling atas, atau juga yang pakai mesin. Jadi yang pernah kejadian di Thailand, di Filipina, jadi si sapi itu ditusuk lehernya gitu. Kayak apa tuh? Kayak nusuk apa tuh kalau di underground itu apa namanya tuh? Batu apa namanya ya? Krasar. Itulah kira-kira. Nah, itu tidak boleh, Pak, ya. Yang bagus tuh seperti yang paling pojok sebelah kanan. Gitu, Pak, ya, pakai golong. Kemudian, nah, untuk penyembelihan hewan kurban seperti unta itu beda, Pak. Kalau hewan selain unta itu mesti dibaringkan. Sapi, kambing, domba, ya, kerbau,
itu dimiringkan Pak, dijatuhkan, dimiringkan. Tapi kalau unta itu beda, berdiri dengan kaki kirinya sebelah muka terlipat dan diikat. Jadi kaki kiri sebelah dilipat, diikat, gitu Pak, ya, diikat. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan dari Jabir, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kana yanharunal badanata ma'ukulatus yusra qa'iman ala ma baqiya minha. Ya, bahwa Nabi, kata Jabir, dan para sahabat biasa menyembelih unta itu dalam keadaan kaki kiri sebelah mukanya terikat. Jadi kaki kiri sebelah mukanya terikat, begitu Pak, dan dia berdiri di atas ketiga kakinya yang lain. Jadi kaki depan, kaki belakang, yang kiri diikat dengan di belakang sebagai sebuah patokan supaya nanti jatuh. Kenapa diikat? Karena kalau tidak diikat nanti bisa nendang-nendang, begitu. Nah, yang mana yang dipotongnya? Kalau unta itu ini Pak, bukan dekat leher, bukan dekat kepala, tapi dekat cangkukan, kan begini nih. Nah, di sini nih. Jadi bukan yang di dekat kepalanya, bukan, tapi cangkukan dekat leher ke badan di situ. Dan motongnya pun bukan dengan yang runcing. Jadi kalau kita golok nih bukan yang di sini, tapi ujungnya Pak. Makanya kalau motong unta itu paling mudah, tinggal aja. Gak usah kita sekarang kebayang Pak, kalau misalnya motong dekat kepala, apalagi untanya tinggi, gimana caranya harus loncat, bukan gak mungkin Pak. Maka Allah Maha tahu yang dipotong itu yang dekat ke lehernya. Itu kan tinggi 2 meter Pak. Tinggal digini aja pakai ujungnya nih. Set gitu Pak. Ujungnya langsung truk jatuh gitu Pak. Nah, ini beberapa contoh pemotongan hewan kurban di India. Ini sebetulnya sapi sih, tapi nggak apa-apa Pak. Kita lihat pemotongan hewan kurban di India. Pemotongan cepat ya, apalagi motong sapinya banyak. Ini nggak usah lagi gampang banget. Dan memang kalau hewan yang mau dipotong itu Pak mudah, dia tidak akan meronta-ronta, dia sudah ikhlas kok. Oh lihat Pak, gampang, udah lepas. Memang runcing, pisau goloknya runcing, jatuhkan, apalagi untanya banyak, sapinya banyak. Ini 1 jam bisa berapa ekor sapi tuh Pak? Set, udah, dan gitu tuh, set, jatuh. Kalau tadi Pak nggak ribet ya. Di Indonesia pakai tali-tali, ini mah tinggal kepala ekornya aja 2 orang. Kalau di kita, bisa 10 orang. Set, udah bacain salawat, istighfar, zikir, udah. Set, gebluk. 2 orang. Nah, ini anak-anak sebetulnya nggak boleh nonton anak-anak ini. Jangan ditiru nanti ya, jangan ditiru. Tuh. Kalau di kita tuh kayaknya sampai ada yang loncat Pak. Saya lupa ada videonya Pak, yang potong sampai loncat Pak. Ya. Oh, 1 jam bisa berapa ekor sapi? Kalau kita 1 jam 1 ekor sapi. Banyak orang lagi ya.
Ding. Enggak ya. Gitu Pak. Udah. Nanti jadi bioskop An-Nur. Nah, sekarang bagaimana hukum tukang potong kurban? Tidak boleh tukang potong kurban itu mengambil dari hewan kurban. Sebagaimana di masyarakat umum itu kalau tukang potong itu jatahnya dua, kepala sama kulit. Itu tidak boleh Pak. Kenapa? Ini dari Ali bin Abi Thalib, amarani Rasulullah SAW. Saya, kata Ali bin Abi Thalib, diperintahkan oleh Rasulullah SAW an akum ala bununihi wa qassama juludaha wa jalalaha. Ya, kami diperintahkan, ya kata Ali bin Abi Thalib, oleh Rasulullah SAW untuk mengurus penyembelihan unta-unta, membagikan kulitnya dan dagingnya. Wa amarni ala a'fil jazar minha syai'an. Dan saya diperintahkan agar tidak memberikan sesuatu pun daripada tempat tukang potong. Jadi kalau bahasa kita apa ya? Ali bin Abi Thalib diperintahkan jadi panitia, gitulah. Panitia hewan kurban. Ya. Kemudian kami pun kata Rasulullah diperintahkan agar membagikan semuanya, dagingnya termasuk kulitnya. Kemudian apa lagi? Kami juga diperintahkan agar tidak memberikan sesuatu dari dari hewan itu kepada tukang potong kurban. Ya, nahnu nu'tihi min indina. Kami memberinya dari harta kami sendiri. Maksudnya apa? Upah, Pak. Jadi saya menyarankan bagi yang berkurban kasihlah lebih gitu, Pak. Kalau misalnya ini harga sapi berapa harganya nih? Ini sapi ini misalnya berapa kemarin? 5 juta ya? Sapi berapa Pak? Ini kelihatan gak berkurban ini, gak tahu ini. Kelihatan ya? Bukan satunya Pak, satu di sini. Kemarin kalau nggak salah 5 juta. Kalau sapi itu 3 juta, kalau kambing itu 3.500.000 ya. Nah, lebihin lah. Misalnya untuk kambing 3.500.000 tambahlah 200. Untuk apa? Tukang potongnya, Pak. Jangan sampai tukang potong itu dan ngambil jatah dari hewan kurban, itu tidak boleh. Ya. Jadi tukang potong itu kasihlah dari upah, maka tambahlah sedikit. Kalau Bapak mau berkurban, tambahlah sedikit buat tukang potongnya, baik sapi ataupun kambing. Kalaupun nanti dari panitia memberikan bagian dari dagingnya kepada tukang potong, itu bukan upah namanya, bagian. Beda Pak. Jangan sampai tukang potong itu diambil kulitnya, diambil kepalanya, jatah dia, itu tidak boleh. Jadi tidak ada istilah jatah preman, nggak ada Pak. Apalagi jatah preman, bukan Pak, tidak boleh. Jatah tukang potong nggak boleh. Jadi di masyarakat kita masih ada tradisi tukang potong itu dapat kepala dan kulit. Nah, bagaimana Pak Ustadz? Ini kan kalau Rasulullah menganjurkan harus dibagikan tuh dagingnya sama kulitnya. Gak mungkin juga kulitnya diguliti. Bagaimana kalau dijual kulitnya? Boleh dijual, daging uang kulitnya diberikan lagi ke daging, dibagikan lagi karena hak milik yang lain gitu Pak. Ya, bukan dijual kulitnya masukkan ke belakang, bukan. Ya, itu namanya panitianya zalim begitu Pak. Gitu ya. Jadi semua hewan kurban itu dibagikan semuanya, mulai dari kepalanya dan juga kulitnya. Tukang potong upah, dapat jatah uangnya. Kalaupun dapat daging, bagian, bukan dari upah. Kemudian daging kurban yang boleh dimakan oleh pemilik, boleh dimakan seberapa saja dan sebagian sedekahkan sesukanya. Allah berfirman, fakulu minha wa atimul ba'isal fakir, maka makanlah sebahagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir.
Ada beberapa pendapat ulama mengatakan 1/2, ada yang mengatakan 1/2-nya lagi disedekahkan, sebagian lagi dihadiahkan. Boleh tidak tukang, apa bukan tukang ya, yang berkurban itu ngambil jatah. Nih Pak, bukan di sini Pak, di Jawa nih, bukan di Jawa, di daerah yang lain. Saya berkurban kambing atau berkurban sapi. Kita udah bilang tuh ke tukang potong, nanti ya dadanya, kaki depan, kaki belakangnya, kemudian itu hatinya, semuanya dikasihkan. Intinya kan berkurban itu untuk orang lain. Kalaupun ngambil jatah ya jatah sebagian saja, jangan sampai ini saya pengen ininya, saya pengen ininya, ya nggak boleh. Hanya 1/2-nya diberikan dan 1/2-nya disedekahkan. Biasanya ya kalau kami itu, kalau sapi itu biasanya kalau 7 orang dapatnya sekitar berapa? Kalau nggak salah 2 kilo atau 3 kiloan lah. Ya, 3 kiloan lah. Ya. Pernah dapat Pak? Pernah nggak atau belum pernah berkurban? Biasanya akan dapat bagian, ya begitu. Pertanyaan, suka muncul pertanyaan, bagaimana hukumnya berkurban untuk orang tua yang meninggal dunia? Pak Ustadz, orang tua saya telah meninggal dunia, apakah boleh saya berkurban? Ada 3 pendapat para ulama. Pertama, hukumnya boleh. Menyembelih kurban bagi orang yang telah meninggal dunia namun masih disertakan, contohnya seperti menyembelih seekor kurban untuk dirinya dan ahli baitnya, keluarganya. Saya nih mau motong 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing untuk saya dan keluarga saya, termasuk yang hidup dan yang telah meninggal dunia. Maka ya dasar hukumnya berkurban untuk dirinya dan ahlul bait, di antara keluarganya boleh, karena Rasulullah pernah memotong hewan kurban untuk dirinya dan keluarganya, termasuk yang telah meninggal dunia. Yang kedua, ditekankan disebabkan tuntunan wasiat yang disampaikan almarhum. Contoh, kita punya orang tua kita pernah bilang, nah nanti kalau kamu dapat rezeki, kamu kerja dapat uang, dapat rezeki, jangan lupa ya berkurban untuk mama ya. Kalau nanti mama meninggal dunia, tolong berkurban. Itu kan wasiat. Sedangkan wasiat itu perlu dilaksanakan. Maka kita boleh memotong hewan kurban, baik sapi untuk 7 orang atau kambing 1 orang atas nama almarhum atau almarhumah. Itu boleh. Kemudian yang ketiga, menyembelih bagi yang sudah meninggal dunia sebagai sedekah yang terpisah dari yang hidup. Ini yang pernah dulu pernah ada yang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, bagaimana kalau berkurban itu semuanya untuk almarhumah yang meninggal dunia? Contoh misalnya, kita berkurban 1 sapi untuk 7 orang yang telah meninggal dunia. Bagaimana? Alangkah baiknya sertakan yang hidup, Pak. Jangan semuanya. Contoh misalnya, kalau 7 orang, ya 3 orang lah yang meninggal dunia, berarti sisanya yang masih hidup. Jangan sampai 7 orang itu yang meninggal dunia. Artinya apa? Sedekah bagi yang hidup yang terpisah. Ya, ini pendapat dari Abu Hasan Al-Abadi. Pendapat mazhab Syafi'i menyampaikan sangat diutamakan bagi yang berwasiat ala almarhumah, tetapi dibolehkan apabila tidak berwasiat karena sebagai sedekah dan sampai pada mayit pahalanya. Pak Ustadz, orang tua saya tidak pernah berwasiat untuk minta dikurbankan, tapi saya ingin sekali berkurban untuk orang tua saya yang telah meninggal dunia. Boleh. Mazhab Syafi'i boleh. Mazhab Maliki boleh, tapi makruh. Alasannya apa? Karena kematian bisa menghalangi orang yang meninggal dunia untuk bertakarub kepada Allah, sebagaimana dalam bersedekah dan ibadah haji. Jadi kalau menurut pendapat mazhab Maliki, berkurban untuk orang yang meninggal dunia boleh, tapi makruh. Kenapa? Karena orang yang meninggal dunia, sisi lain dia telah telah meninggal dunia. Sedangkan orang yang hidup ya berarti berkurban untuk yang hidup, tapi hukumnya boleh, tidak dianjurkan. Yang berikutnya, ada pertanyaan lagi, bagaimana berkurban dulu atau akikah dulu?
Pak Ustadz, dulu kan saya di kampung, saya juga belum punya uang banyak. Akikah itu yang berakikah siapa Pak? Hukum akikah itu siapa yang mengakikahkan? Orang tua, betul. Yang mengakikah itu bukan kita. Bayi mau akikah dari mana Pak? Walaupun dia ibaratnya gini, ini orang kaya, miliuner, manajer, bos, istrinya melahirkan, siapa yang berkewajiban berakikah? Bayi. Bukan bayi, bayi mah masih kecil. Orang tua yang berakikahkan si bayi itu. Di kampung-kampung bagaimana? Orang tua kita dulu miskin, jangankan untuk akikah, beli hewan kurban, makan aja sulit. Maka bagaimana apabila kita sudah besar, sudah dewasa, sudah punya uang, mana yang didahulukan, berakikah atau berkurban? Nah ini jawabannya nih. Mayoritas ulama berpendapat kedua hukumnya sunnah muakkadah, baik itu berkurban ataupun akikah. Sebenarnya akikah itu waktunya itu pertama di 7 hari kelahiran. Kalau belum punya uang untuk berakikah, yang kedua di tanggal 14 hari kelahiran bayi. Belum punya juga uang, yang ketiga di 21 hari kelahiran bayi. Kalau ternyata belum juga punya uang, maka gugur kewajiban berakikah orang tua. Kenapa? Karena nggak punya uang. Maka ya diriwayatkan dari sahabat Ummu Salamah, Nabi bersabda, "Idza ra'aitum halalul dzulhijjah wa rada ahadukum ayyudhiya falyamsik an sya'rihi an farhu." Apabila kalian melihat hilal bulan Zulhijjah dan kalian hendaklah berkurban, maka jangan menyentuh rambut dan kukunya. Maksudnya apa di sini? Menunjukkan hukumnya sunnah. Berkurban itu hukumnya sunnah. Berdasarkan hal yang terbaik, maka seorang yang melaksanakan kedua sunnah tersebut bersamaan itu boleh. Contoh, bapak punya anak ini belum diakikahkan. Bagaimana kalau di musim motong kurban, saya akan kalau anak perempuan berapa akikahnya Pak? 1. Kalau laki-laki 2. Kalau seandainya kita dapat rezeki, alhamdulillah kita punya anak kita sudah SMP dan belum diakikahkan, anaknya laki-laki, maka di hari raya kurban bapak memotong akikah 2 ekor kambing untuk anak yang belum diakikahkan dan niat untuk berkurban, boleh gitu. Jadi bagi ingin mendapat, jadi bagaimana? Karena dua-duanya sunnah, baik itu akikah ataupun berkurban. Jadi kalau kita berkurban dan niat untuk akikah itu boleh, seperti itu. Kalau perempuan berarti 1 ekor kambing untuk akikah dan berkurban, itu hukumnya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan, dan ini adalah referensi yang saya kumpulkan materi yang disampaikan. Insyaallah malam besok tentang fikih sholat id, apa perbedaan Idul Fitri Idul Adha, apa amalannya, apakah boleh makan dulu atau puasa dulu dan lain sebagainya malam besok. Monggo tanyakan, silakan Pak. Kalau di hadisnya 7 orang, Rasulullah SAW menyampaikan dan menganjurkan, ini pertemuan yang lalu sebetulnya, Rasulullah menyampaikan, bahkan para sahabat, kami melaksanakan haji dan kami berkurban 1 ekor unta untuk 7 orang, dan saudara kami 1 ekor sapi untuk 7 orang. Dalam hadis yang lain, Rasulullah memerintahkan kami untuk berkurban dengan bersarikat 1 ekor sapi untuk 7 orang atau 1 ekor unta untuk 7 orang. Jadi hadisnya begitu. Jadi tidak kurang, tidak lebih. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana kalau 1 orang 1 ekor sapi? Boleh ya kira-kira? Boleh. Tapi kalau 8 di hadisnya 7. Kalau 6 tambah 1 lagi. Itu Pak, Allah alam. Ada lagi Pak? Monggo. Oh tidak ada passwordnya. Halo.
Gitu lagi. Ini hadiahnya sudah habis ini. Apa tuh? Cukur. Nah, ini malam yang lalu ya, kita buka dulu nih, biar jelas materinya Pak. Hukum memotong hewan kurban bagi yang berkurban. Ini Pak. Ini. Jadi bagaimana hukumnya yang berkurban tidak boleh memotong kuku dan rambut? Ada beberapa pendapat para ulama. Pertama, Sa'id bin Musayyib, Rabi'ah, Ahmad, Ishaq dan sebagian ulama Syafi'i, hukum memotong rambut dan kuku hingga hewan kurban disembelih pada hari kurban itu hukumnya boleh. Ada juga Imam Syafi'i dan ulama Syafi'i yang lain mengatakan makruh taji. Makruh taji itu tidak dosa, tapi lebih baik jangan memotong kuku dan rambut. Imam Abu Hanifah tidak makruh, boleh-boleh saja. Imam Maliki dan pendapat yang lain makruh, artinya jangan dipotong rambut dan kukunya. Termasuk juga beberapa pendapat kecuali Imam Maliki mengatakan kecuali bagi yang nazar. Contoh misalnya, anak saya sakit, kalau anak saya sembuh maka nanti saya akan motong kurban. Nazar kan namanya nazar. Ternyata sembuh anaknya, maka saya akan memotong hewan kurban. Maka itu namanya nazar. Kalau nazar tidak masalah memotong kuku dan rambut. Begitu. Kalau ulama yang lain mengatakan haram memotong kuku dan rambut bagi yang berkurban. Artinya tidak boleh motong kuku dan rambut sampai tanggal 10 pada saat hewan dipotong. Begitu. Ini pendapat, monggo silakan. Yang tidak boleh mengarang-arang, nah itu tidak boleh. Potong kukunya, rambutnya tidak, ya, atau rambut dipotong kukunya tidak, gitu ya. Silakan. Begitu. Mau potong boleh. Kalau saya mah pengen mengambil yang makruh, berarti tidak usah dipotong, nggak masalah. Gitu. Gitu. Oh tidak membatalkan. Kalau mau dipotong boleh, kalau misalnya mau tidak juga tidak jadi masalah. Begitu. Bagi yang berkurban Pak ya, bagi yang berkurban. Ini Pak Ustaz gimana? Berkurban tidak, daftar tidak, tapi saya bagian makan. Itu mah kena hukum. Itu gak kena hukum itu. Ya, itu kan jadi masalah. Ini bagi yang berkurban. Begitu. Insya Allah Masjid Baitur Rahim Kuala Kencana akan melaksanakan pemotongan hewan kurban 2 ekor, sementara 2 ekor. Berarti nanti Bapak boleh selepas sholat Idul Adha, mungkin sekitar jam 9 atau jam 10 lah, akan memotong 1 ekor sapi dan 1 ekor domba. Mungkin nanti bantu-bantu inilah, apa namanya, Bapak bisa bantu-bantu mengguliti. Kalau misalnya di rumah ada pisau yang runci, monggo silakan dibawa ya, diasah dulu, bantu-bantu untuk mengeluarkan kulitnya atau motong dagingnya. Atau kalau tidak punya, yang minimal kita bantu untuk memasak atau menyate lah begitu Pak. Jangan sampai ikut makannya aja gitu. Ya minimal bantu-bantu lah begitu. Atau misalnya tidak sempat ya nyuci piringnya lah begitu Pak. Jadi ada pahalanya begitu insya Allah ya. Jadi open house di Masjid Baitur Rahim Kuala Kencana. Sementara 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Begitu. Allahumma shalli. Ada lagi Pak? Monggo. Gimana Pak? Gimana Pak? Kerbau boleh. Kerbau boleh. Kerbau itu masih bagian dari sapi. Kalau kuda, ada beberapa pendapat para ulama tidak menganjurkan kalau kuda, karena kuda itu adalah hewan yang memang spesial untuk bekerja, berburu, bekerja, itu kuda. Itu. Tapi kalau kerbau, ada yang mengatakan masih boleh karena termasuk satu kelompok dengan sapi. Yang tidak boleh haram B2, nah itu yang boleh. Walaupun sebesar sapi itu kan. Gimana Pak? Gimana maksudnya?
burung malam, burung pelatuk sudah malam mata kata. Jadi insyaallah malam besok kita bahas tentang perbedaan sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan hal-hal yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan doa akhir majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka